Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pandu Dwi Putra dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat mewawancarai seorang guru BK yang bernama Bapak Novi di Sekolah SMP Sejahtera 2 Cilengsi. Mungkin sebelumnya Bapak Novi silakan untuk memperkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pandu untuk mewawancarai saya. Saya di sini selaku guru BK atau bimbingan dan konseling. Saya di sini mengajar dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kebetulan saya sesuai dengan fak dan bidangnya di guru bimbingan konseling. Mungkin itu aja perkenalan dari saya dari SMP Sejahtera 2 Cilengsi. Mungkin untuk Pandu melanjutkan pertanyaan ke saya tentang apa saja yang akan ditanyakan ke saya. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada sesi wawancaranya Pak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai mengenai RPL. Nah, adapun dari pertanyaan RPL itu salah satunya adalah selama menjadi guru BK, menurut pengamatan Bapak, seperti apa permasalahan yang dihadapi oleh siswa di sekolah ini? Bagi RPL, semua guru, bukan hanya guru BK, sebelum mengajar kita kan membuat RPL. Jadi itu rencana untuk bahan pelajaran yang akan diajarkan. Untuk selama ini RPL itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita bikin tuh RPL apa yang diajarkan itu apa tidak sesuai. Seperti itu sih. Dan untuk Bapak untuk selanjutnya ke depannya yang mengharapkan sesuai dengan RPL. Jadi apa yang sebelum kita ajarkan kita membuat dua RPL rencana pengajaran. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak sebagai guru BK memberikan layanan atau solusi kepada siswa atau konseling yang memiliki masalah? Biasanya gini, ada siswa atau siswi yang bermasalah, biasanya Bapak panggil, Bapak tanyakan ini permasalahannya seperti apa, gitu. Mungkin Bapak panggil secara ibaratnya one to by one, supaya si anak juga tidak malu dan tidak sungkan. Biasanya kalau kita panggil banyak guru di suatu tempat, mungkin si anak tersebut tidak terbuka oleh guru BK-nya. Bapak panggil di ruang BK, dan di ruang BK tidak ada siapapun. Bapak tanyakan pokok permasalahan seperti apa dan masalahnya seperti apa, dan disitulah Bapak ngasih solusinya. Contoh, anak yang sekolah, kan Bapak tanyakan seperti apa, masalahnya kayak apa. Jadi mereka kebanyakan di sini yang bantu orang tua dulu kalau pagi, mungkin kesiangan, kebanyakan kesiangan dibandingin bantu orang tuanya ya, kesiangan. Nah, mungkin Bapak kan solusinya, kalau kesiangan solusinya bangun lebih awal. Kalau lebih awal berangkat itu lebih pagi, dan kemungkinan bisa ke samping sekolah pun lebih awal dan tidak telat. Tuh, kamu ngasih solusi ke siswa yang bermasalah kehadirannya itu. Memang banyak sih yang permasalahannya. Untuk selama ini Bapak hadapi masalah-masalah terhadap anak itu hanya ibaratnya kenakalannya itu yang jarang masuk, yang jarang hadir ke sekolah. Yang keduanya masalah keluarga, mungkin yang orang tuanya bermasalah, jadi imbasnya itu anaknya. Dan ketiganya itu anak tersebut di pergaulan, apalagi dan zaman teknologi sekarang main game terlalu larut malam, jadi dia lupa untuk sekolah, jadinya malas untuk ke sekolah dan dia tidak seperti itu aja. Lalu Pak, selanjutnya itu adalah terkait dengan layanan. Apakah Bapak membuat RPL sebagai pedoman kegiatan yang dilakukan? Jadi, saat Bapak melakukan layanan itu disesuaikan dengan RPL yang ada yang telah dibuat. Apakah seperti itu? Ada sebagian yang sesuai dengan pedoman RPL,
ada sebagian yang tidak sesuai dengan pedoman. Kalau kita umpamanya langsung ke satu arah ke RPL aja, umpamanya pedoman yang RPL. Jadi kalau Bapak gini membuat sebuah ini si anak itu gimana caranya senang ke guru BK. Contoh, Bapak masuk ke dalam kelas, guru BK kan selama identik, wah guru BK masuk pasti ada apa dengan guru BK datang ke kelas. Bapak disitu kasih ibaratnya kasih masukan-masukan bahwa guru BK itu ibaratnya bukan hanya siswa yang bermasalah, tidak bermasalah pun ibaratnya pasti akan dipanggil guru BK. Dan selama ini guru BK hanya menangani tidak bermasalah, jadi siswa itu takut dengan guru BK. Dan untuk biasanya seperti itu Bapak kan di luar dari RPL gitu, pembuat RPL biasanya kan sebelum Bapak ngajar di kelas Bapak membuat RPL, contohnya tentang bahaya narkoba. Besok Bapak masuk ke kelas tentang bahaya narkoba. Tapi kadang-kadang si anak ibaratnya ada yang betul, ada yang ibaratnya konsentrasi, ada yang enggak, kadang-kadang yang mereka ngobrol sama temennya. Dan itu Bapak keluar dari bidang RPL itu, Bapak mencari bakat yang kira-kira itu si anak itu menarik gitu, seperti itu. Lalu Pak, selanjutnya langkah-langkah atau mekanisme yang baik dalam pembuatan RPL itu seperti apa? Karena yang telah Bapak jelaskan tadi juga, karena banyak dari kita yang biasanya sebagai seorang guru itu berniat adalah membuat atau melakukan kegiatan kan sesuai dengan RPL, keinginannya seperti itu. Namun ternyata saat di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, lalu langkah atau mekanisme apa yang akhirnya Bapak lakukan untuk akhirnya pembuatan RPL itu berjalan sebagaimana mestinya? Ya, untuk banyak RPL sesuai dengan keinginan kita membuat suatu ibaratnya pokok pembahasan seperti apa supaya si anak itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan nantinya. Sebelum langkah-langkah membuat RPL, pokoknya apa umpamanya sekarang di dunia ibaratnya pergaulan atau ibaratnya apa ya pergaulan tadi umpamanya seumuran, kita membuat suatu temanya dulu supaya anak itu tertarik. Kalau udah anak tertarik, berarti kita sesuai dengan apa yang kita harapkan RPL itu. Jadi sebelum melakukan pembuatan RPL, kita membuat judul yang anak itu tertarik dulu. Kalau udah tertarik, jadi kita penyampaian ke si anak pun lebih enak dan pastinya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke Pak, selanjutnya dalam pembuatan RPL itu dilakukan berapa kali? Apakah per semester atau tahunan? Untuk pembuat RPL itu dibuatnya per semester. Biasanya 2 kali. Kalau ngikutin yang ibaratnya aturan, satunya 2 kali per semester. Jadi apa? Kalau 2 kali itu kita apa aja nih langkahnya. Jadi PR juga bagi si guru, langkah-langkah pembuatan RPL itu supaya tadi daya tarik itu seperti apa. Jangan sampai kita membuat RPL tidak sesuai dengan harapan, jangan sampai seperti itu. Kita membuat RPL sesuai dengan harapan yang kita inginkan dan kita harapkan. Dapat dipahami. Lalu selanjutnya, kesulitan apa saja yang Bapak alami selama menjalani RPL yang telah dibuat? Kesulitan itu biasanya oleh guru Bapak pribadi yang BK. Kesulitannya ini dengan tema misalnya. Temanya apa sih? Kadang kalau kita searching atau buka Google itu kan tema hanya itu aja. Bapak pengennya tema itu yang berbeda atau ibaratnya untuk daya tarik si anak apa sih? Kalau kita kadang-kadang banyak nih, udah temanya lebih simpel, copy paste atau dari Google, tapi Bapak pengennya yang tema itu yang tidak ada di Google itu maksudnya. Satu, apa yang tema itu yang apa dibuatnya yang mudah mungkin ke anak, dan keduanya tidak ada di Google. Jadi kita tuh tidak ada ibaratnya buat inspirasi apa. Dari berbagai pertanyaan kita sudah bahas
masalah RPL, permasalahan siswa yang dialami di sekolah, serta kesulitan Bapak sebagai seorang guru BK dalam menjalani RPL. Ini ada pertanyaan terakhir Pak, yaitu tentang kompetensi dan harapan seperti apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan atau pembuatan RPL Pak? Kalau yang Bapak dalam pembuat RPL, harapan dan keinginan itu ibaratnya sesuai dengan apa yang kita buat. Jadi apa yang kita buat itu sesuai itu kita itu ibaratnya puas lah di dalam diri kita pribadi kalau kita sesuai dengan keinginan. Apa yang kita harapkan berarti tercapai. Dan kita terangkan ke si anak pun ibaratnya si anak juga ibaratnya dengan senang dan dia ibaratnya mengerti yang apa yang kita sampaikan. Jadi harapan Bapak ibaratnya harapan kita itu supaya tercapai, salah satunya kita yaitu mencari materi yang sangat Mungkin sekian Pak hasil wawancara yang bisa saya sampaikan wawancara pada kali ini. Saya ucapkan sangat banyak terima kasih atas kesempatan serta waktunya yang telah Bapak luangkan kepada saya. Mungkin ada kata-kata atau tingkah laku saya kurang berkenan, mohon dimaafkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.